Lillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la ummata ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bersama dimudahkan oleh Allah Jalla fil Ula untuk menuntut ilmu dan memupuk keimanan kepadanya. Serta salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimah yang berada di atas manhaj mereka sampai tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi pada kitab fikih Al-Muyassar kita. Dan kita kali ini akan masuk ke bagian 8, yakni ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk berwudu. Yang pertama, hendaknya kita berwudu ketika mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berwudu ketika kita hendak membaca Al-Quranul Karim. Karena zikir sama dengan membaca Al-Quran dan kalimat-kalimat yang baik lainnya. Dan semua itu dalam keadaan suci, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran pun demikian. Hendaknya kita membaca Al-Quran dalam keadaan yang suci. Itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, bagus, indah, dan mencintai yang bagus-bagus. Sebagaimana juga ayat menyebutkan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya seorang muslim berwudu setiap hendak melakukan atau melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Dan sholat wajib telah kita bahas ya, bahwa hukumnya adalah berwudu, hukumnya adalah wajib ya. Adapun segala sholat yang lainnya juga demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berwudu setiap kali sholat. Sangat dianjurkan ya dalam kondisi seperti ini. Dan poin yang ketiga adalah hendaknya seorang muslim dianjurkan berwudu bagi setiap kali junub bila dia hendak mengulangi hubungan suami istrinya. Ketika hendak mau tidur, mau makan, mau minum. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda falyatawadda." Bila salah seorang dari kalian mendatangi, menggauli istrinya, kemudian dia hendak mengulanginya, maka hendaknya dia berwudu.
Dan juga hadis Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanam wa huwa junubun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah qabla an yanam. Maka beliau berwudu seperti wudunya orang mau salat. Qabla an yanam, sebelum tidur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Atau dalam sebuah riwayat ya, masih riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan fa'arada an ya'kula aw yanam. Bahkan Nabi berwudu ketika hendak mau makan ataupun hendak mau tidur. Jadi menunjukkan anjuran yang sangat ditekankan oleh kita agar kita hendaknya berwudu setiap kali ya hendak mau mengulangi hubungan suami istri, atau hendak ketika mau tidur, atau mau makan dan mau minum. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, poin yang keempat, hendaknya seorang muslim berwudu sebelum mandi junub. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha di sini bahwa dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi junub maka beliau memulai dengan fayaghsilu yadayhi, membasuh kedua tangannya, summa yufrihu biyaminihi ala shimalihi, dan menyiramkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, fayaghsilu farajahu, lalu membersihkan kemaluannya, summa yatawadda, kemudian berwudu, wudu'ahu lis-shalah, seperti wudunya orang hendak mau melaksanakan salat. Jadi dimulai dengan tata tertib yang benar ya. Ini dimulai dengan membersihkan kedua tangan, kemudian menyiramkan air ke bagian sebelah kiri dan kanannya, fayaghsilu farjahu, lalu membersihkan kemaluannya, summa yatawadda, lalu berwudu setelah itu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, rahimahullahu taala. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, hendaknya seorang muslim berwudu ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kalian hendak datang ke tempat tidur kalian, maka hendaklah kalian berwudu sebagaimana wudu orang hendak mau salat. Summa taji' ala shikkika al-ayman, dan hendaknya berbaringlah miring ke sebelah sisi badanmu yang kanan. Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah-ibadah yang dimana dianjurkan ketika hendak memulainya untuk berwudu terlebih dahulu ya. Dari yang pertama, hendaknya ketika mau berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, atau ketika hendak mau sholat ya. Dan dianjurkan wudu bagi orang yang junub mau mengulangi hubungan suami istrinya, ketika mau makan, mau tidur. Dan juga dianjurkan untuk berwudu ketika sebelum mandi junub, dan berwudu ketika hendak mau tidur, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang telah kami paparkan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam biswab, wa barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.